Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar peserta TPK? Ya, tentunya semua sehat ya. Baiklah, kita akan lanjutkan dengan pembelajaran materi pokok yang ketiga dari mata pelatihan manajemen kelas, yaitu desain kelas sesuai dengan tujuan pembelajaran. Apa yang harus dikuasai oleh seorang fasilitator ketika harus mendesain kelas, yaitu mereka harus mampu menentukan desain kelas seperti yang nantinya Bapak Ibu akan capai tujuan pembelajarannya. Nah, di dalam desain kelas ini ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang terkait dengan sarana dan lingkungan pembelajaran. Ya, sarana terdiri dari sarana penunjang. Di dalam manajemen kelas ini adalah hardware, Bapak Ibu ya, hardware seperti yang Bapak Ibu temukan di dalam kelas, yaitu berupa ruangan kelas, kemudian ada furniture terdiri dari meja dan kursi untuk peserta, whiteboard, standar flip chart, kemudian juga berbagai perlengkapan alat audio visual. Nah, ini semua merupakan sarana atau alat penunjang di dalam kelas. Nah, Bapak Ibu, di dalam proses untuk pembelajaran tentunya kita memerlukan satu upaya agar proses pembelajaran ini dapat terjadi sesuai dengan tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, semua yang ada di dalam kelas itu tata letaknya harus kita perhatikan. Agar apa? Agar siklus atau pergerakan dari peserta maupun fasilitator sangat kondusif di dalam proses pembelajaran. Di dalam satu proses pembelajaran, Bapak Ibu, ada beberapa model-model tata letak desain kelas yang banyak Bapak Ibu sudah kenal, diantaranya yaitu bentuk U-shape. Bentuk U-shape ini yang paling sering kita temukan. Pada bentuk U-shape ini, fasilitator dapat leluasa untuk mendekati seluruh peserta secara bergantian dengan adanya space atau ruangan di tengah-tengah di antara peserta. Selain bentuk U-shape, Bapak Ibu, yang kedua, layout berbentuk pola berbaris atau teater. Dalam bentuk pola berbaris atau teater ini, Bapak Ibu, kita bisa gunakan model seperti ini untuk keperluan tertentu yang tidak memerlukan interaksi antar peserta. Jadi seperti contohnya pada saat peserta harus melaksanakan ujian atau tes, maka kita bisa membentuk desain kelas seperti ini. Berikutnya desain kelas yang bisa dibuat disetting oleh kita, yaitu model pola diskusi. Jadi biasanya ini juga untuk kelas yang jumlahnya tidaklah terlalu banyak, Bapak Ibu ya, sekitar 10 atau 15 orang, yang nantinya lebih kepada bentuknya melingkar, di mana satu sama lain peserta dapat berinteraksi dengan langsung tanpa hambatan, dan posisi dari kita fasilitator juga bisa sangat leluasa untuk bisa bergerak mendekati ke arah peserta satu persatu, dan posisi ini bagus digunakan untuk proses diskusi. Berikutnya adalah layout untuk bermain peran, Bapak Ibu ya. Untuk bermain peran kita dapat menggunakan layout diskusi seperti tadi, seperti setengah lingkaran, dengan memberikan space di bagian depan, yaitu untuk area simulasi atau area untuk kita melakukan simulasi demonstrasi. Nah, ini bisa digunakan. Dan selanjutnya juga kita bisa membuat layout model island. Bapak Ibu, island yaitu
sekelompok peserta kita atur kursinya, dan model ini juga akan sangat efektif untuk pembelajaran yang mana nantinya ketika peserta harus berdiskusi di dalam satu meja, satu kelompok, itu bisa langsung mereka berinteraksi tanpa harus berpindah posisi. Itu Bapak Ibu untuk beberapa hal yang terkait dengan desain kelas. Selanjutnya, selain kita harus memperhatikan desain kelas agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif, kita juga harus memperhatikan lingkungan. Apa itu lingkungan? Yaitu seperti adanya pencahayaan, temperatur udara, kemudian sumber-sumber listrik gitu ya, istilahnya colokan listrik gitu ya. Kemudian akustik dan suara, bagaimana juga suara dari luar agar tidak masuk ke dalam kelas. Kemudian juga ada bau-bauan atau hal-hal yang terkait dengan nantinya mengganggu konsentrasi peserta. Juga jika kita harus meletakkan misalnya makanan, minuman dan sebagainya di dalam kelas, ini juga harus diperhatikan. Dan selain itu, warna juga sangat berpengaruh terhadap suasana kenyamanan di dalam kelas. Ya, baik Bapak Ibu, ketika kita mengelola kelas dilihat dari berbagai aspek, salah satunya adalah bagaimana mendesain kelas. Nah, ini nantinya menjadi dua hal yang Bapak Ibu harus perhatikan, yaitu yang pertama seperti apa sarananya, yang kedua adalah lingkungan pembelajaran atau juga penataan dari hal-hal yang mempengaruhi kenyamanan proses pembelajaran. Demikian untuk desain kelas sesuai dengan tujuan pembelajaran. Semoga apa yang tadi sudah kita pelajari dapat dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.